Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASN berakhlak, ASN bangga melayani bangsa. Perkenalkan, saya Apoteker Novia, peserta Latsar CPNS 2002, golongan 3, angkatan 22, kelompok 4, NDH 32, BKPSDM Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kali ini saya akan memaparkan mengenai tugas dari agenda 3, yaitu upaya mewujudkan smart governance dengan perspektif manajemen ASN dan smart ASN. Nah, yang pertama kali harus dilakukan adalah identifikasi isu, kemudian menentukan core isu, selanjutnya menentukan penyebab isu, dan yang terakhir adalah gagasan penyelesaian. Smart governance sendiri adalah tata kelola pemerintahan cerdas bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintah, dan kinerja efisiensi kebijakan publik. Analisis isu sendiri nanti akan memuat fakta, pihak terdampak, dan juga dampaknya. Analisis isu yang pertama adalah belum optimalnya sistem distribusi obat metode unit dose dispensing atau UDD pada pasien rawat inap. Faktanya, sistem distribusi unit dose dispensing merupakan sistem distribusi obat yang paling aman untuk pasien. Dampaknya adalah medication error, kemudian pihak yang terdampak adalah pasien. Isu yang kedua adalah belum optimalnya pemberian konseling obat sediaan insulin pada pasien pulang dengan menggunakan media elektronik video di ruangan penyakit dalam. Faktanya, pemberian insulin secara tepat dapat meningkatkan efektivitas obat, sedangkan dampaknya, obat tidak memberikan efek maksimal. Pihak yang terdampak adalah pasien. Isu yang ketiga, belum optimalnya pelaporan insiden keselamatan pasien pada medication error dalam meningkatkan patient safety. Faktanya, pelaporan insiden keselamatan pasien dapat mencegah kesalahan berulang. Kemudian, dampak yang bisa dihindari adalah medication error. Pihak yang terdampak adalah pasien. Isu yang keempat adalah belum optimalnya evaluasi penggunaan obat sesuai formularium nasional pasien rawat inap di ruangan penyakit dalam. Fakta, evaluasi penggunaan obat dapat meminimalkan obat yang tidak tersedia di rumah sakit. Dampaknya adalah drug related problem atau ada indikasi tidak ada obat. Pihak yang terdampak adalah pasien. Isu yang kelima, belum optimalnya pemberian konseling mengenai interaksi obat dengan makanan atau minuman dengan menggunakan media elektronik video di ruangan penyakit dalam. Fakta, tidak semua obat dapat diberikan secara bersamaan dengan makanan ataupun minuman. Dampaknya jika ini diabaikan adalah drug related problem atau interaksi obat. Pihak yang terdampak adalah pasien. Isu yang terakhir adalah belum optimalnya konseling mengenai interval pemberian obat dengan menggunakan media elektronik video di ruangan penyakit dalam. Fakta, pasien kurang memahami arti dari penggunaan obat misalnya 3 kali sehari. Dampak apabila tidak diterapkan adalah drug related problem, yaitu efek samping obat. Pihak yang terdampak adalah pasien. Selanjutnya kita harus menentukan core issue dari ke-6 isu yang sudah tersedia. Menggunakan analisis USG, yaitu urgency, seriousness, dan growth. Jadi kalau dilihat dari analisis USG, untuk prioritas nomor 1 adalah belum optimalnya sistem distribusi obat metode unit dose dispensing pada pasien rawat inap. Dilanjutkan belum optimalnya pelaporan insiden keselamatan pasien pada medication error. Dilanjutkan lagi dengan belum optimalnya evaluasi penggunaan obat sesuai formularium nasional pasien rawat inap di ruangan penyakit dalam. Dilanjutkan dengan belum optimalnya pemberian konseling obat sediaan insulin pada pasien pulang dengan menggunakan media elektronik di ruangan penyakit dalam. Kemudian belum optimalnya konseling mengenai interval pemberian obat dengan menggunakan media elektronik video di ruangan penyakit dalam. Dan yang terakhir adalah belum optimalnya pemberian konseling mengenai interaksi obat dengan makanan atau minuman dengan menggunakan video di ruangan penyakit dalam. Ini adalah metode Fishbone-nya. Yang diambil adalah isu dari belum optimalnya sistem distribusi obat metode unit dose dispensing pada pasien rawat inap untuk mencegah medication error. Jadi ada manusia, metode, sarana, dan juga lingkungan. Gagasan penyelesaiannya, yang pertama membuat panduan sistem distribusi obat metode unit dose dispensing pada pasien rawat inap. Selanjutnya membuat SOP sistem distribusi obat metode unit dose dispensing pada pasien rawat inap. Kemudian membuat media untuk mensosialisasi panduan maupun SOP. Selanjutnya adalah mensosialisasikan SOP dan panduan tersebut. Sekian penjelasan saya mengenai presentasi kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASN berakhlak.